1, 2, 3. Halo. Ya Rabbi bil Mustafa. Kita mulai ya, ngaji sedikit aja biar pulang dapat tawasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabad. Kita lanjutkan kajian fikihnya di malam Jumat penutup sebelum bulan Ramadan ini. Tawali seperti biasa dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Fathul Mu'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa al kiram. Summa hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa sallallahu alaihi wa silsilatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasalisuha, syarat yang nomor 3 dari syarat pelaksanaan sholat Jumat. Setelah kemarin kita sudah bahas bahwa syaratnya sholat Jumat itu ada 6. Nomor 1 kita review lagi, berjamaah. Jadi sholat Jumat tidak boleh munfarid. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i dilaksanakan oleh 40 orang yang terdiri dari 1 imam dan 40 jamaah, 40 makmum. Kemudian walaupun itu nanti banyak banyak persepsi, banyak ikhtilaf dalam jumlah 40 tadi. Kemudian yang ketiga, wasalisuha wuku'uha bimahallin ma'dudin minal balad. Diselenggarakan di tempat yang termasuk daerah perkampungan atau perkotaan yang terdiri dari beberapa penduduk yang mengelompok, baik disebut negara, kota maupun desa. Jadi dilaksanakannya di satu tempat atau bangunan ya yang disepakati sebagai masjid, dan masjidnya itu ada di tengah-tengah pemukiman. Baik itu dusun, apalagi kampung, desa, kelurahan, apapun istilahnya, yang penting di situ ada warganya yang menempati. Jadi nggak bisa ngelaksanain sholat Jumat di tengah-tengah kapal pesiar gitu ya, atau di tengah-tengah gurun dan seterusnya itu ya. Bimahalin ma'dudin minal balad walau bifadhain ma'dudin minha diangkana fi mahalin la taksuru fihi sholatu. Walaupun tempat salat tersebut di lapangan terbuka yang termasuk ke dalam wilayahnya. Artinya walaupun bukan di masjid, karena mungkin belum tersedia masjid yang layak atau seperti apa, di lapangan pun jadi ya sholat Jumat itu. Tempat tersebut hendaklah tidak jauh jarak yang dapat dikosor atau hendak bepergian ke tempat sholat, sekalipun bangunan-bangunan di wilayah itu tidak berdempetan. Berbeda dengan halnya dengan tempat yang tidak termasuk ke dalam wilayah perumahan.
yaitu diperbolehkan mengerjakan sholat qashar jika meninggalkan rumahnya, maka tidak sah mendirikan sholat Jumat di sana. Jadi maksudnya kita nih satu area sini, kalau kita mau keluar kota yang jaraknya bisa di-qashar, itu kita keluar dari pemukiman sini aja udah boleh tuh kita sholat qashar di tempat itu walaupun tujuannya masih jauh. Nah, jadi dalam lingkupan ini syarat yang ketiga ini adalah masih dalam satu area gitu. Dalam satu, bisa dalam satu perumahan, bisa satu kampung, bisa satu desa. Itu syarat yang ketiga. Dan kesempatan kali ini juga saya sedikit meralat istilah kemarin mustautin. Mustautin itu ternyata setelah dipelajari lagi artinya orang yang mukim dan sudah menetap di situ benar-benar. Jadi ada mukim, ada mustautin. Jadi mukim ini banyak macamnya ternyata. Kalau mustautin dia sudah benar-benar menetap di situ. Kalau mukim nanti kebagi-bagi lagi nih. Ada yang mukim hanya sebagai pekerja, ya. Nanti ada juga mukim sebagai musafir. Ketika kita bepergian, kemudian nginep di satu tempat, namanya mukim musafir, gitu ya. Atau yang kontrak segala macamnya itu juga ke mukim tadi. Nah, sedangkan mustautin itu ada yang mengartikan ya orang asli situ gitu, kampung situ. Nah, atau orang yang memang walaupun sudah pindahan tapi dia lama di situ, kayak transmigran itu kan. Orang transmigrasi misalkan dari Jawa ke Lampung atau ke wilayah lain, maka di Lampung itu dia statusnya sudah mustautin karena sudah keluarganya semua di situ. Itu alatnya sedikit. Kemudian far'un laukana fil qaryah arba'ina kamilun, bila mana di sebuah kampung ada 40 orang yang sempurna memenuhi persyaratan tadi, mustautin tadi itu, lazimathumul jum'atu bal yahrumu alaihim alal mu'tamad. Mereka wajib mendirikan Jumat, bahkan haram bagi mereka mengosongkan tempat dengan tidak mendirikan sholat Jumat. Jadi kalau sudah lengkap 40 orang, ya, ketika hari Jumat itu sebaiknya ya stay di rumah gitu. Makanya kalau dulu tuh sekolah-sekolah libur Jumat, ya, itu tuh ideal banget tuh sebenarnya. Ketika libur hari Jumat itu orang kan nggak kemana-mana, artinya dia statusnya mustautin di rumahnya masing-masing gitu kan. Maka pelaksanaan sholat Jumat itu bisa lebih afdol dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, ketika dirubah menjadi hari Ahad, ya, maka ini nanti banyak menimbulkan ikhtilaf-ikhtilaf. Kayak sholat di perkantoran itu gimana segala macam. Sholat di sekolah-sekolah, ya. Sholat di pesantren itu kan, di santri-santri juga mukimnya bukan mukim mustautin dia, karena keluarganya di rumahnya masing-masing. Gitu. Nanti ada hukum-hukum sempalannya, cabang-cabangnya, tergantung dari kondisi tersebut. Gitu. Idealnya ya kayak dulu itu sholat libur Jumat, kita kan jadi enak tuh. Yang kerja juga nggak berangkat gitu, tetap di rumahnya masing-masing. Gitu. Gitu ya. Bal yahrumu alaihim alal mutamad ta'tilu mahallihim min iqamatiha wa dhihab ilaiha fi baladin ukhra wa in sami'un nida. Haram pula pergi untuk mengerjakan sholat Jumat ke kampung lain walaupun mereka mendengarkan azan dari kampung lain itu menurut kaul mu'tamad. Jadi kalau ada di sebuah kampung 40 orang, ya, laki-lakinya, bapak-bapaknya sudah balik yang sempurna tadi sebagai syarat Jumat, mereka wajib mendirikan Jumat di kampung tersebut dan haram bagi mereka mengosongkan tempat dengan tidak mendirikan sholat Jumat. Bahkan dengan yang keras di sini mengatakan nggak boleh pergi tuh selama hari Jumat itu. Haram pula untuk pergi mengerjakan sholat Jumat ke kampung sebelah. Kalau di situnya ngepas 40. Kalau lebih dari 40 boleh nyebrang ke masjid kampung sebelah. Ini kita lagi bicara hukum asal, hukum pokok di mazhab Syafi'i tentang sholat Jumat.
Sini ada catatan, diperbolehkan mendirikan sholat Jumat di rumah susun yang dihuni oleh 40 orang yang berkewajiban sholat Jumat. Nah, sekarang kan kalau di perkotaan-perkotaan udah jarang rumah tapak ya. Gimana kalau rumah susun? Nah, itu juga sama. Kalau dia sudah mukim di situ, anak istrinya sudah di situ, ya berarti statusnya sudah mustautin. Lihat ada 40 apa enggak gitu. Qala Ibnu Rif'ah, Syekh Ibnu Rif'ah berkata, wa ghairuhu, dan selain Ibnu Rif'ah, innahum idza sami'un nida, apabila mereka mendengarkan azan dari min Misri, dari sebuah kota, fahum mukhayyarun baina ayyahduru wal ayyahdurul balada lil jum'ah wa bain ayyukimuha fi qaryati. Hendaklah mereka memilih antara menghadiri sholat Jumat di kota itu atau mendirikan sholat di kampungnya. Nah, kalau kata Syekh Ibnu Rif'ah beda lagi nih, kata beliau. Apabila mereka mendengar adzan dari kota, hendaklah mereka memilih antara ikut atau jalan ke kota tadi atau di kampungnya sendiri. Boleh pilihan. Kalau yang pertama tadi kan nggak boleh kemana-mana. Nah, tapi kalau yang ini boleh milih kok. Mau sholat sholat di masjid kota maupun di masjid kampungnya sendiri nggak apa-apa. Wa idza hadarul balad, bila mereka menghadiri sholat Jumat di kota, layak mulu bihimul adad, maka kehadirannya tidak bisa mencukupi bilangan. Nah, kalau kita sholatnya di kampung masjid sebelah atau di kota yang lain, maka kita tidak termasuk terhitung dari 40 jamaah yang menjadi persyaratan sholat Jumat tadi. Itu. Kenapa? Li'annahum fi hukmil musafirin. Sebab mereka itu termasuk hukumnya orang-orang musafir. Karena dia bukan mustautin tadi, orang asli situ. Wa idza lam yakunil fil qaryah jam'un tan aqidu bihimul jumu'ah. Apabila di kampung itu tidak ada jamaah yang sah sholat Jumat dengan kehadiran mereka, walaupun karena sebagian dari mereka menolak mengerjakan Jumat di sana, sebab kurang dari 40 atau 40 dengan orang yang musafir, maka mereka wajib melaksanakan sholat Jumat di kampung yang azannya terdengar oleh mereka. Jadi kalau kurang dari 40, ya, kemudian dihitung-hitung warganya cuma 39 misalkan, ya itu boleh ke kampung sebelah yang adanya kedengaran lebih awal. Qala Ibnu Ujail berkata, walau ta'addadat, banyak nih nama-nama ulama yang di telinga kita asing ya, padahal karya-karya mereka juga banyak. Walau ta'addadat mawadi'u mutaqarribah, apabila banyak tempat atau kampung yang berdekatan tetapi terpisah oleh nama masing-masing, wa tamayyaza kulla bismin falikulli hukmuhu, maka bagi tiap-tiap kampung itu memiliki hukum secara khusus. Kayak di sini GPR, sebelah KDPR, sana lagi besar dan seterusnya. Itu udah kampung-kampung itu, kalau di setiap kampung itu ada masjid, ya udah di situ-situ masing-masing gitu. Kalau kita ke KDPR berarti kita statusnya musafir, kita ke pusat statusnya musafir. Gitu. Jadi ngamanin wilayahnya masing-masing, zonasinya. Qala Syekhuna innama yattajiduhu dzalika in udakullun ma'adzalika qaryatan muqtasilatan. Syekhuna berkata, Syekhuna ini guru dari Syekh Zainuddin Al-Maribar ini, memang demikian hubungannya jika semua kampung itu dianggap kampung terpisah tadi menurut adat, misalnya beda RW dan seterusnya. Kemudian ada lagi sempalan cabangnya, walau akroha sultan, bila mana pemerintah, raja atau presiden, ahla qaryatin, memaksa penduduk kampung, maksa apa? Ayan takilu minha wa yabnu fil mawaldi, agar mereka pindah dari kampungnya, lalu mereka mendirikan bangunan di tempat lain dan menetap di sana dengan maksud kembali ke kampungnya yang semula. Ya.
maka mereka tidak wajib mendirikan sholat Jumat. Bahkan tidak sah sholat Jumat mereka karena mereka tidak akan menetap di situ, di kampung lain. Nah, maksudnya gini, kalau ada pemerintah maksa penduduk kampung supaya pergi dari kampung halamannya, lalu mereka mendirikan bangunan di tempat lain itu dan menetap di sana dengan maksud kembali ke kampung semula. Dalam arti dia nggak bakal selamanya di wilayah tersebut. Hanya musafir, hanya apa tadi? Merantau, ya. Maka mereka tidak wajib mendirikan Jumat. Bahkan tidak sah salat Jumat mereka karena mereka tidak akan menetap di situ. Wajib mereka mengerjakan salat Jumat di kampung lain yang azannya terdengar oleh mereka. Karena apa? Tadi faktor ada paksaan. Bahkan wajibnya di kampung sebelah, bukan di kampung itu, karena kampung itu udah ditentuin sama pemerintah tadi. Gitu. Nah, dan mulai berat nih bahasannya nih. Ya. Kemudian itu syarat ketiga. Syarat ketiga itu berarti masjidnya atau tempat sholatnya harus ada di tengah-tengah pemukiman. Itu intinya. Kemudian yang nomor 4, warabiuha wukuha fi waktu zuhri. Sholat Jumat itu dilaksanakan harus pada waktu zuhur. Nggak bisa waktu subuh kita udah sholat Jumat. Oh, sholat Jumatnya giat banget gitu kan. Jam 8 pagi udah sholat Jumat. Nggak bisa, nggak sah. Yang penting hari Jumat gitu. Malam Jumat udah mulai sholat Jumat. Tetap pas di waktu zuhurnya. Kapan waktu zuhur itu? Ya itu dari mulai biasa kaprahnya di kita jam berapa biasanya? Jam 12 lah ya rata-rata ya, sampai jam waktu zuhur sampai jam 3 atau 3:30, 4 masuk waktu asar kan. Jadi waktu zuhur kan habis karena datang waktu asar. Nah, di rentang waktu itu kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau satu masjid, satu kampung sepakat sholat Jumatnya nanti 2:30 aja ya. Kalau semuanya nerima ya nggak jadi masalah. Gitu. Tapi kan ada anjuran dari Rasulullah bahwa amal yang paling bagus itu adalah sholat di awal waktu. Gitu. Maka afdolnya memang di awal waktu. Tapi kalau sepakat tadi mungkin karena imamnya ataupun berbotnya lagi sibuk segala macam. Ini bisa kejadian kalau misalkan Idul Adha. Satu kampung acak ini semua gitu kan. Begitu pas hari Jumat Idul Adhanya gitu kan. Bahkan ada yang bilang nggak wajib lagi sholat Jumat tuh karena paginya udah sholat Id, diganti sholat zuhur aja nggak jadi masalah. Tapi ada yang bilang ya tetap wajib sholat Jumat gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu bisa aja mundur dengan catatan tadi syaratnya terpenuhi yang 3 itu. Falau dokol waktu, apabila waktu tidak memungkinkan anha untuk mengerjakan sholat Jumat tadi, wa an khutbataiha beserta 2 khutbahnya, aw syakka atau meragukan fidzalika ya atau meragukan waktu yang tidak memungkinkan itu, shollu zuhron, maka kerjakanlah sholat zuhur. Jadi kalau waktunya udah mepet banget atau ragu nih udah masuk asar apa belum segala macam, maka sholat zuhur saja. Walau kharaja waktu yakinan, apabila menurut keyakinan atau dugaan telah keluar dari waktu zuhur tadi, wahum fiha, sedangkan mereka masih mengerjakan sholat Jumat, walau kubailas salam, sekalipun sebentar lagi membaca salam, wa in kana dzalika bi ikhbarin, maka hukumnya ada beberapa nih. 1, apabila keadaan itu berdasarkan berita orang yang adil, artinya yang ngomong bentar lagi waktunya habis itu orangnya adil, bisa dipercaya, jujur. Ya. Menurut kaul yang masyhur, wajib sholat zuhur dengan melanjutkan pekerjaan yang telah lalu dan luputlah sholat Jumatnya. Jadi
jadiin 4 rakaat aja gitu. Supaya jadi sholat zuhur. Bikhilafi malasyaka fi khurujihi, berbeda jika meragukan waktunya habis. Li'annal asla baqa'uhu, sedangkan mereka sholat maka tidak apa-apa, sebab yang pokok tepatnya waktu zuhur. Jadi intinya syarat yang nomor 4 itu sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur, bukan di waktu subuh, asar maupun di sholat-sholat yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, monggo. Monggo, Pak. Bagaimana hukumnya masjid itu meliburkan sholat Jumat? Ini salah satu contoh di dekat kantor di Bandung. Kebetulan masjid itu dibangun oleh PLN. Ketika salah satu contoh, kalau pemerintahan itu kan ada libur bersama, cuti bersama. Iya. Nah, di tanggal merah, meskipun di tanggal 8 dan 10 Jumatnya kan masuk tuh. Bagi saya kan masuk. Sementara setiap hari kejepit dan cuti bersama itu, masjid itu ditutup, tidak melaksanakan sholat Jumat. Meskipun di sekitar itu yakin bahwa bisa untuk melaksanakan sholat Jumat dengan jamaah dari luar. Itu posisi pinggir jalan. Nah, bagaimana itu? Alasan beliau meniadakan sholat Jumatnya apa dulu? Karena mungkin ya pengurus di masjid itu adalah sebagian dari karyawan di PLN itu. Jadi DKM ikut cuti juga gitu. Selalu seperti itu, Pak. Kalau ada hari kejepit dan cuti bersama, pasti diliburkan. Tapi ada masjid lain kan? Ada. Kalau ada masjid lain yang sifatnya dikelola sama masyarakat sekitar, bukan masjid di komplek kantoran gitu kan, jadi masalah sebenarnya. Karena masjid itu kan, masjid yang di dalam komplek kantoran tadi itu memang mungkin di awalnya diniatkan untuk jamaah, untuk menampung karyawan-karyawan yang mungkin kalau keluar dia nggak kebagian tempat atau segala macam, maka didirikan sholat Jumat di situ. Ya, memang ada pendapat juga yang bilang ketika masjid itu sudah mendirikan sholat Jumat maka tidak boleh libur. Ada juga pendapat yang seperti itu. Nah, kalau DKM ikut libur juga siapa yang nyiapin juga kan? Itu juga jadi PR juga, kecuali si yang DKM ini mau cuti mau nggak cuti dia standby di situ. Mungkin bisa aja masjid itu tetap dibuka. Itu kan kaitannya juga. Kaitannya juga kan nanti dengan siapa yang bertugas jadi imam, jadi khotibnya segala macam, itu kan harus diagendakan juga, harus diplanningkan. Nah, dari dua pendapat itu ya kita ambil mana yang maslahatnya lebih banyak saja. Kalau kira-kira dilaksanakan tapi tidak terorganisir kan kurang baik juga ya. Bisa jadi nanti ketika dilaksanakan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat dan rukun, khutbahnya tidak sesuai karena yang khutbah bukan yang biasa kayak gitu. Khawatiran itu. Tapi kalau masih ada masjid lain sebenarnya nggak jadi masalah. Ada juga perdebatan ketika sholat Jumat itu nggak boleh ta'adud. Ta'adud itu artinya ada lebih dari satu masjid di satu wilayah, di satu kampung. Nah, dengan catatan nanti dilihat nih, ada juga yang berpendapat masjid mana yang duluan azan atau duluan didirikan dulu sebelum warga banyak, masjid mana yang duluan dibangun gitu. Maka masjid itulah yang wajib dipenuhi dulu. Nah, ketika masjid itu sudah full, boleh mendirikan mendirikan sholat Jumat di masjid yang sebelahnya atau sebelah RW-nya segala macamnya. Kalau dulu kan mungkin kondisinya masyarakat belum sebanyak sekarang gitu ya.
Maka satu kampung satu masjid saja sudah cukup gitu, satu masjid itu untuk satu kampung. Tapi ketika sekarang populasi sudah semakin banyak, kayaknya ada kampung-kampung yang luas yang ketika masjidnya cuma satu, nggak ketampung. Boleh ada beberapa masjid. Gitu. Tapi Pak RW setelah kondisi masjidnya ditutup itu masih sempat sholat Jumat ke masjid yang lain, nggak jadi masalah. Kondisional. Ya memang ada ikhtilaf itu, ada ikhtilaf nggak boleh libur, ada yang ikhtilaf ya manajemennya gimana gitu, jadi kemaslahatan lagi larinya. Itu mungkin yang saya pahami ya, mungkin punya referensi lain monggo. Ya monggo Haji, mau jemput ya sama-sama. Menjemput tugas negara. Kayaknya buruan cariin menantu. Pak Joko katanya besok ya? Jumat. Tanggal 2. Undangannya disebar gue nggak dapet kali undangannya bini nggak ada undangan kayaknya ada yang lewat kayaknya. Hari Sabtu ya baru aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari bapak-bapak yang lain mungkin terkait sholat Jumat. Dan sholat Jumat. Ntar lagi ada sholat taraweh. Itu maksud kalau sholat Jumat kan ada yang pakai adzan sekali sama adzan 2 kali. Yang mana ya? Dua-duanya bener. Dua-duanya ada referensinya. Adzan pertama kan untuk masuk waktu. Kalau adzan kedua itu untuk memulai khutbah tadi. Dua-duanya ada dasar hukumnya. Nggak bisa kita klaim satu afdal satu enggak. Kadang kita lagi nyatai pikir wah aman ya kan. Ternyata udah naik ke bawah kedua. Makanya kalau ada 1 dan 2 itu bisa dibedakan MD dan MU gitu ada. Bisa ya. Ada juga yang itu sholat qobliyah Jumatnya kan ada yang pakai ada yang enggak. Popo sambil aja ini mah santai. Dudung aja ya, diskusi. Kalau ngaji sambil makan bagus Pak RW ya. Cepet masuknya. Apa yang masuk? Cepet masuk. Enggak. Iya. Di tempat kerja saya kan tuh masjidnya kecil ya, dari jumlahnya kan banyak. Sholatnya tuh ada yang luar, ada yang di Solo, di sini, mana-mana itu gimana itu? Selama saf Di atas pohon juga ada. selama safnya tidak terputus nggak jadi masalah. Itu kan terputus-putus. Bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Kan misalkan masjidnya di situ dia ada yang di sini, ada di situ. Itu dari yang ada. Iya. Harusnya mau panas mau apa harus nyambung jamaah ininya. Dan pintu masjidnya kebuka. Dan satu lagi nggak boleh
lebih depan daripada imam. Itu juga batas-batasnya itu tuh. Ada di depan masjid ya. Nah, tapi ininya nggak ada yang ngingetin pengurus masjidnya gitu. Kalau udah mulai sholat Jumat masing-masing, berarti yang terputus itu dia nggak sah. Iya, karena barisannya keputus tadi. Biasanya mereka tuh datang pas udah naik ini. Nah, itu juga. Udah mau sholat, pas naik mimbar, pas lagi ini mah pada rokok, pada gitu. Jadi pas mulai sholat baru di sini. Itu apa? Jangan dari pohon. Dari pohon kayaknya. Iya, saya gitu. Kadang-kadang ikutin ya. Iya. Oh, panas itu pohon aja lah. Pohon aja ya. Di atas pohon aja enak kayaknya. Ada di atas tenda, cuma nggak muat. Masih kemana-mana. Di sekitar situnya nggak ada masjid lain. Ada aja Agak jauh ya. keluar. Tapi penuh juga di situ. Juga. Berarti harus ada masjid baru lagi tuh. Orang muslim luar biasa ya. Masjid baru lagi tuh. Ada masjid baru lagi. Itu masuk pindah ke Al-Qur'an aja biar penuh. Mau tahu di Romo Kengsen. Itu cuma kemarin dia ada. Atau DKM-nya inisiatif. Jadi kalau itu pasang payung-payung gede itu di beberapa titik gitu kan. Jadi tapi nyambung gitu. Itu ada jalan juga ya. Berarti jalannya nggak diisi. Terus tapi jalannya kan ditutup biasanya kalau ini. Iya, Itu enggak. maksudnya ditutup jembatan gitu kan. Selama jembatan ya ditutup itu buat akses ke dalam sembarangan. Iya. Tapi kalau ada space yang kosong ya tadi itu jamaah apa namanya harus nyambung ini softnya. Softnya harus nyambung. Kalau nggak nyambung itu statusnya jamaah itu gimana Pak? Ya enggak saja. Nggak sah berarti ya? Ya keputus. Kalau yang depan mah aman. Harusnya udah tahu telat panas ya resiko. Suruh siapa datangnya telat? Kopi yang payung. Masih gitu. Yang baik gitu. Nah, kalau terpisah sama jalan gimana tuh, Pak? Biasanya kan jalannya diblokir. Jalannya isi aja. Jalan kantor, jalan akses mobil masuk. Jalan komplek ya. Soalnya sungai. Ya kadang kan suka ada nih masjidnya udah penuh, akhirnya di seberangnya. Nah, ini akses jalan udah ditutup. Berarti keputus. Iya. Putus nggak sah. Inisiatif harus ditutup jalannya. Sementara sholat itu harus ditutup. Nah, disitulah ketelitian semuanya. Dalam hadis Syafi'i nggak sah ya, tapi nggak tahu mungkin ada referensi lain dalam pendapat-pendapat yang lain atau mungkin dia pakai darurat segala macam apa namanya ikhtiyatnya bisa jadi ada yang memperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i setahu saya harus nyambung tadi gitu. Silakan dicari referensi yang lain. Ada nggak yang memperbolehkan? Mungkin elatnya karena darurat nggak ada lagi tempat segala macam gitu kan. Tapi bukan darurat sih menurut saya mah karena malas datang awal aja gitu. Nanti besok-besok ya dulu udah datang. Kalau di rumah gimana? Kalau satu datangnya. Kalau di rumah gimana? Yang penting masih kedengeran. Ntar gitu semua. Kosong. Ntar kalau prinsip nyambung itu nggak diterapkan masing-masing di rumah salat masing-masing. Yang penting kedengeran imamnya. Iya. Ada berarti. Ntar Allahu Akbar itu ruku dia kemana? Pasangin fokus beberapa titik. Kalau dulu udah
Yang di TikTok itu yang sholat jenazah. Iya. Ya. Jadi itu harus ngajuin masjid baru tuh sama kantornya. Atau diluasin lagi. Tapi kalau hari Kejepit masih ramai tuh. Libur lah. Ya, libur juga. Sama kan PR. Oh, kalau rame tadi suruh ke kantornya Pak RW tadi. Soalnya kan pengelolanya ya Libur juga. penganggurannya. Oh, sama berarti. PRW. Mungkin ada warganya. Ini buat pegawai ini, buat biasanya yang kerja di situ, buat yang harian. Itu yang nggak kenal libur. Tiket. Nah, tiket. Libur ya libur. Orang masih itu libur ya libur, nggak ada orang. Kita keluar aja. Gimana keluar aja. Belakang. Cukup ya? Aduh. Wahiyya khamsatun summa qol wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah untuk malam hari ini diskusi fikihnya cukup. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu setelah Lebaran. Mudah-mudahan panjang umur, semuanya sehat, bisa kumpul lagi. Ya, mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh.